Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen Bu Reni Medikawati Taufik, Eskom, MT. Penyusun yaitu Riko Saputra, Reski Kurnia Putra, Rivaldo Putra. Baiklah, di sini saya akan langsung saja membahas bagaimana peta digital diperoleh. Yang pertama, dengan menggunakan metode heuristis dengan alat-alat survei digital. Metode heuristis tersebut yaitu merupakan rangkaian pengukuran menggunakan alat ukur sudut, jarak, dan benda tinggi di atas permukaan bumi sehingga diperoleh hubungan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Apa saja sih alat-alat surveinya? Yaitu waterpass atau automatic level untuk mengukur ketinggian suatu acuan ke acuan lainnya. Yang kedua itu alat survei tanah total station, bisa jadi mereknya ada merek Nikon, Nokia, Gowin, Spectra, Lesia, dan lain-lain. Selanjutnya alat survei tanah theodolite, bisa manual dan bisa digital untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal. Selanjutnya kompas survei untuk menentukan arah, clinometer untuk mengukur sudut elevasi, meteran atau peta survei untuk mengukur jarak atau panjang, dan lain-lain. Yang kedua itu menggunakan metode heuristis dengan GPS. Di GPS ini ada tipe-tipenya yaitu tipe narasi, tipe geodetik, single frekuensi, tipe geodetik dual frekuensi. Yang pertama itu tipe narasi atau handy GPS. Tingkat ketelitian posisi yang diberikan dari alat ini mencapai 3 hingga 6 meter. Sedangkan tipe geodetik single frekuensi atau tipe pemetaan yang bisa digunakan dalam survei dan pemetaan yang membutuhkan ketelitian posisi sekitar cm sampai dengan beberapa desimeter. Selanjutnya, tipe geodetik dual frekuensi yang dapat memberikan ketelitian posisi hingga mencapai milimeter. Tipe ini biasanya digunakan untuk membangun jaringan titik kontrol, survei, deformasi, dan geodinamika. Selanjutnya, menggunakan metode digitasi terhadap peta ROP yang sudah ada. Digitasi merupakan proses penggambaran peta yang dalam hal ini dilakukan secara on-screen pada layar monitor. Proses digitasi akan menghasilkan sebuah data vektor yang nantinya akan menjadi peta digital. Digitasi dapat dilakukan pada sebuah subfile. Yang keempat adalah metode vektorisasi terhadap peta digital atau format raster yang sudah ada. Proses konversi data raster menjadi data vektor yang lebih umum disebut dengan istilah digitalisasi, adapun aktivitasnya disebut digitasi. Wujud digitalisasi ini diklarifikasikan secara spesifik dalam tema-tema tertentu yang direpresentasikan oleh bentuk garis, poligon, dan titik. Pada akhirnya proses vektorisasi ini menghasilkan suatu wujud peta topografi yang menggambarkan keadaan permukaan bumi atau bentang dalam sifat data geometris menunjukkan ukuran dimensi yang sesungguhnya. Inilah gambar yang pada vektorisasi. Yang kelima adalah digital photogrammetry. Metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan media pembelajaran adalah dengan fotogrametri digital. Dengan memanfaatkan konsep fotogrametri, yaitu menghasilkan informasi spesial dari interseksi dari dua foto yang bertampilan produk yang dihasilkan dalam berupa peta
ortofoto dan model 3 dimensi. Hasil dari fotogrametri memiliki visualisasi yang mempresentasikan objek aslinya sehingga lebih mudah untuk diteliti maupun dianalisis. Inilah contoh gambar digital fotogrametri dan yang kedua nih. Yang keenam adalah remote sensing satellite atau NOAA, Landsat atau Spot, Equinos, Quickbear dan DKK adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan warna luar angkasa yang keempat adalah metode vektorisasi terhadap peta digital atau format raster yang sudah ada. Proses konversi data raster menjadi data vektor yang lebih umum disebut dengan istilah digitalisasi, adapun aktivitasnya disebut digitasi. Wujud digitalisasi ini diklarifikasikan secara spesifik dalam tema-tema tertentu yang direpresentasikan oleh bentuk garis, poligon, dan titik. Pada akhirnya proses vektorisasi ini menghasilkan suatu wujud peta topografi yang menggambarkan keadaan permukaan bumi atau bentang dalam sifat data geometris menunjukkan ukuran dimensi yang sesungguhnya. Inilah gambar yang pada vektorisasi. Yang kelima adalah digital photogrammetry. Metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan media pembelajaran adalah dengan fotogrametri digital. Dengan memanfaatkan konsep fotogrametri, yaitu menghasilkan informasi spesial dari interseksi dari dua foto yang bertampilan produk yang dihasilkan dalam berupa peta foto ortofoto dan model 3 dimensi. Hasil dari fotogrametri memiliki visualisasi yang mempresentasikan objek aslinya sehingga lebih mudah untuk diteliti maupun dianalisis. Inilah contoh gambar digital fotogrametri dan yang kedua nih. Yang keenam adalah remote sensing satellite atau NOAA, Landsat atau Spot, Equinos, Quickbear dan DKK adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan warna luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Inilah gambar di luar angkasa tersebut yang Shenzhou 1999, yang 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2012, dan 2013. Inilah contoh-contoh gambar tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode scanning penyamaan dengan alat scanner. Digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks pada peta.
untuk menemukan nomor tertentu pada direktori telepon dan peta. Selanjutnya, inilah seperti gambaran teknik-teknik pemetaan digital. Sini ada pengukuran GPS, pengukuran terestrial, remote sensing, photogrammetry atau foto udara, ini data statistik, interview, dan lain-lain. Digabungkan di Geographic Information System, basis data spasial, basis data editorial, dan map of analysis. Selanjutnya, inilah perbandingan tentang teknik pemetaan. Teknik terestrial, keunggulannya itu ketelitian tinggi, cocok untuk daerah sempit, dan kelemahannya itu waktu lama dan biaya besar, dan dilakukan di pagi hari. Teknik photogrammetry, menghasilkan peta situasi, peta topografi, dan peta tutupan lahan. Dapat menjangkau daerah yang relatif luas dalam waktu singkat, dan dikembangkan sistem Augmented Aerial Visual (WiFi). Dan kelemahannya itu butuh perencanaan matang, sulit dilakukan untuk daerah berawan dan puncak gunung, dan dilakukan di pagi hari, dan perlu ground check. Teknik GPS, keunggulannya itu tidak terbatas waktu maupun cuaca, tidak membutuhkan keterlihatan antar titik. Ketiga, bereferensi unik, Global Datum IGS 1984. Selanjutnya, penggunaan satelit secara gratis. Kelemahannya GPS itu adalah pertama, daerah terbuka, alat mahal, tipe geodetik. Selanjutnya, teknik remote sensing. Keunggulannya itu dapat menembus daerah berawan, sistem aktif. Yang kedua, dapat mencakup daerah yang lebih luas dengan biaya lebih murah. Dan kelemahannya itu dilakukan di pagi hari, kecuali sistem aktif. Contohnya LIDAR IFSAR. Yang kedua, perlu ground check 12. Baiklah, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.